baik Bapak Ibu. Eh, Izin host saya share screen. Oh, saya tidak bisa screen ya. Mungkin saya bisa diganti di co-host yang satu Pak Asif. Izin host saya bisa dijadikan co-host di ini. Karena saya belum nggak bisa. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu. Oke, Pak. Ya. Bagaimana Pak Awi, sudah kelihatan ya? Ya, sudah, Pak. Oke. Ya Bapak Ibu, perkenalkan saya Adi Sampurna Arifin SPDI, guru coach profesional, kemudian eh, instruktur nasional, asesor komputer dan pengajar praktik. Dan ini WA saya, Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan saya biasa dikenal di komunitas kami, yakni Master Coach Indonesia, yakni Coach Adi. Saya ingin uh, perjelas dulu kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini. Uh, apakah di sini ada yang guru penggerak? Kalau guru penggerak silakan ketik 2 di kolom chat. Dan kalau calon guru penggerak silakan klik nomor 1. Dan kalau yang belum silakan klik 0. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya ingin tahu ini teman-teman di sini yang ya, ada 1, ada 0 ya. Ya, ya. Oh, rata-rata belum, ada juga yang sudah TGP. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin juga lebih mengetahui lebih dalam Bapak Ibu apakah sudah mengenal tentang coaching. Kalau sudah mengenal silakan ketik 1. Ya, sekali lagi kalau Bapak Ibu sudah mengenal tentang coaching silakan ketik 1. Dan yang belum silakan ketik 0. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kali ini saya akan membawakan materi saya, yakni tentang strategi coaching untuk pembelajaran yang efektif. Jadi kemarin ini ada misi ya bagi teman-teman. Jadi strategi coaching untuk pembelajaran yang efektif. Ya, terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, saya kepingin Bapak Ibu ya mendengar lagi dari Bapak Ibu apa sih itu coach, coaching dan coaching. Ya, ada yang bisa raise hand untuk penjelasan satu-satu orang untuk coach, untuk coaching dan coaching. Bapak Ibu sekalian, silakan. Ya, saya bisa pantau bagaimana Pak Awi, ada yang raise hand atau ingin berbagi apa itu coach, coaching dan coaching?
Belum ada nih, Pak. Atau Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang Koci? Silakan sambil saya dengar suaranya. Ya, Ibu Dahlia ya, silakan. Ya, silakan. Ya, atau bisa di kolom komentar kalau ada yang tahu tentang coaching dan coach. Ya, sebelum kita lebih jauh mengenal coaching, saya ingin lebih dalam eh, mengetahui dari Bapak Ibu sekalian apakah ada yang sudah tahu tentang coaching atau coaching. Ya, ternyata masih malu-malu, ya, masih ragu-ragu dan masih mau lebih tahu lebih dalam ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi kita akan masuk materi, yakni tentang eh, eh, strategi coaching dalam pembelajaran yang efektif. Ada saya lihat Pak di kolom komentar. Ya, oh ya, coach, pelatih, pengembang, oke. Pelatihan ya ini sudah mengarah ke ya karena kita selalu dengar itu coach itu adalah pelatih ya coach bulu tangkis coach ya gitu mungkin Pak Wi ya. Iya, iya. Ya, jadi coach ya betul itu bisa jadi pelatih, jadi dia juga bisa sebagai sebagai seorang coach yang memfasilitasi seorang ya. Oke, terima kasih luar biasa Pak Bayu Aryawan ini. Terima kasih Pak Bayu. Oke, eh ya coach menerima bimbingan. Oke, proses memberi bimbingan. Ibu Nur Sahra coaching pembinaan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, oke kita lihat Bapak Ibu di sini kita lihat ada suatu penelitian ya tentang guru di sekolah yang dikeluarkan oleh Lambert, McCarthy, and Donald. Ya, ini tentang sumber stres guru. Ya, jadi pertama itu Bapak Ibu sekalian, ya biasa tentang keuangan keluarga. Ini juga merupakan salah satu stres guru di sekolah. Kemudian tuntutan pekerjaan di sekolah ini sekitar 70%. Rata-rata ini juga menyebabkan jadi sumber stres guru di sekolah. Kemudian tanggung jawab keluarga ini sekitar 58%. Relasi antar guru dan karyawan ini sekitar 55%. Tuntutan administrasi 30%. Ya, kemudian tuntutan untuk membuat siswa berprestasi 20%. Jadi ini betul-betul biasa membuat guru stres. Kemudian perilaku buruk siswa atau siswi yang bermasalah ini sekitar 15%. Ataupun orang tua penuntut dan tidak membantu ya. Dan kekurangan bahan hajar ya. Dan selebihnya Bapak Ibu bisa menambahkan di sini sendiri. Jadi inilah salah satu sebuah penelitian yang dikatakan bahwa merupakan salah satu sumber stres guru di sekolah. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Dampak daripada stres pada guru yaitu menurunnya kinerja guru, kemudian menurunnya perform guru dalam mengajar di kelas, ya mudah reaktif terhadap kejadian yang mengganggu, selanjutnya ketidakstabilan emosi, ya, menurunnya motivasi dalam bekerja, ya, kemudian menimbulkan persoalan yang terkait dengan relasi. Jadi ini adalah merupakan dampak daripada stres pada guru sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, inilah membuat proses pembelajaran itu biasa tidak efektif karena kita sebagai guru biasa terganggu dengan adanya tadi kekacauan dalam pikiran ya dan uh,
sumber stres kepada guru, sehingga ini kita lihat dampak stres kepada guru. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan lebih mengenal lebih jauh tentang coaching itu sendiri. Jadi coaching Bapak Ibu, coaching itu adalah merupakan suatu gabungan ya daripada tujuan, langkah, dan sumber daya. Ya. Secara terperinci bahwa coaching itu adalah memfasilitasi menuju tujuan dengan menemukan langkah dan sumber daya yang dimiliki oleh klien. Dalam coaching Bapak Ibu, ada tujuan, ada sumber daya, ada langkah, kemudian itu semua harus didasari dengan lebih mendukung, mendengar, dan bertanya. Jadi inilah yang merupakan coach atau coaching, yaitu bagaimana kita bisa memfasilitasi seseorang, baik itu coach ataupun klien, menuju tujuannya dengan menemukan langkah dan sumber daya yang dimiliki oleh klien. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya tertarik dengan coaching atau mengapa kita perlu belajar dengan coaching? Ya, ini ada perbedaan pemikiran, ya, bahwa dulunya saya berpikir bahwa kepercayaan atau kecerdasan, bakat dan skill itu merupakan suatu bawaan. Tapi setelah saya mempelajari tentang coaching, Bapak Ibu sekalian, saya bisa melakukan bahwa setiap orang dapat meningkatkan skill, kecerdasan serta bakat. Ya. Kemudian dulu tantangannya sebelum saya tahu tentang coaching itu adalah menolak dan menghindari tantangan. Nah, setelah saya mengetahui tentang coaching, saya bisa menerima tantangan itu dan bertahan. Kemudian dulu sebelum mengenal coaching, ya berkecil hati ketika melakukan kesalahan dan menghindarinya. Lebih banyak menghindar. Tapi setelah mengikuti coaching, kita bisa melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berimprovisasi. Bapak Ibu sekalian, para guru hebat, bagaimana proses memfasilitasi itu tersendiri, bahwa adalah mempermudah dan membantu klien untuk mengaktifkan sumber daya internal klien berupa kesadaran diri, keberdayaan diri, tanggung jawab diri, dan aktualisasi diri. Dengan cara itu tadi mendukung, mensupport, dan menantang atau membuat suatu challenge. Output daripada memfasilitasi itu sendiri Bapak Ibu sekalian, ya ini kita mengharapkan ketika kita sudah mengcoach atau mengcoaching seseorang, coach atau klien ini menemukan dan menyadari kenyataan kehidupannya. Kemudian dia akan memiliki perspektif baru tentang kenyataan hidupnya. Dan selanjutnya dia akan memilih dan membuat keputusan dari dalam, dan klien juga akan menemukan makna terbaik serta dia akan menjaganya, dan dia akan membangkitkan segala kemungkinan yang ada di dalam dirinya, dan selanjutnya dia akan menemukan visi dan values terbaik dalam dan yang tertingginya. Jadi ini merupakan output daripada memfasilitasi. Jadi diharapkan ketika kita sudah memfasilitasi seorang klien atau seorang coach, kita bisa melihat dia bisa menemukan atau menyadari kenyataan kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, coaching ini bukanlah percakapan biasa, tetapi coaching itu sendiri adalah percakapan intensif. Jadi tidak sekedar bercakap-cakap, tapi ada percakapan intensif. Dengan kata lain, ada 3 hal yang harus dimiliki, yaitu bagaimana dia bisa mendukung, kemudian mendengar, dan bertanya. Ya, kenapa dikatakan ya percakapan spesial itu? Karena di sini kita memfasilitasi sebuah tujuan. Kemudian kita membahas bagaimana proses menuju tujuan tersebut. Selanjutnya kita menemukan sumber daya, kemudian menciptakan perubahan, ya, kemudian merealisasi target yang ingin dicapai oleh seorang coach atau klien, dan
bagaimana mengaktualisasi potensi yang dimiliki atau menggali potensi yang ada dalam dirinya. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru sudah ada ingin punya ide untuk menerapkan, tapi masih ragu-ragu dalam membangun ide tersebut atau mengaktualisasikan ide tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, coaching itu bukan memberitahu, ya. Coaching bukan memberitahu, kemudian coaching juga bukan memerintah, juga bukan memberi solusi, ya. Juga bukan menghakimi, ya. Kemudian memberi nasihat dan memberi asumsi. Jadi coaching ini bukan memberitahu, bukan memerintah, bukan memberi solusi, ya, bukan menghakimi, bukan memberi nasihat, dan bukan memberi asumsi. Ya. Jadi kita lihat apakah ada perbedaan coaching dengan yang lainnya. Ya, biasa kita dengar ada konsultan, ada mentoring, ada konseling, ada training, ya. Dan ini terakhir ada coaching. Jadi konsultan itu Bapak Ibu atau konsultan, ya, itu adalah proses memberikan nasihat berdasarkan keahlian, ya. Jadi konsultan ini adalah proses memberikan nasihat berdasarkan keahlian, sedangkan mentoring itu adalah proses memberikan nasihat, arahan, dan sharing berdasarkan pengalaman sebagai seorang profesional. Ya. Sementara konseling sendiri adalah proses mendiagnosa dan menyelesaikan masalah. Jadi biasa kita lihat di sekolah-sekolah kita sebagai guru bimbingan konseling, ya, BK itu adalah menyelesaikan masalah siswa, ya, baik itu yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Ya, ini dia menggali, ya, mendiagnosa dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian training ini adalah proses bagaimana mengajarkan skill baru. Ya. Sementara coaching itu sendiri Bapak Ibu sekalian adalah proses penemuan kesadaran diri, kemudian pemberdayaan diri, tanggung jawab diri, kemudian aktualisasi diri, dan itu semua dengan tujuan, langkah, dan sumber daya. Ya, Bapak Ibu sekalian, salah satu proses dasar coaching yang mudah kita lakukan, ya, di sini tentunya ada seorang coach, kemudian ada klien atau coachee, ya. Ini tentunya lebih diutamakan adalah perkenalan, kemudian menjelaskan bagaimana coaching itu sendiri. Jadi ini ketika orang melakukan coaching tentu harus ada hubungan yang baik antara seorang coach dengan coachee atau klien itu sendiri. Jangan sampai klien atau coachee ini tidak bersedia untuk dilakukan coaching, maka itu tidak akan terjadi proses coaching itu sendiri. Ya, kemudian mendukung, ya. Jadi proses dukung ini supaya menimbulkan rasa aman kepada seorang coachee, ya. Kemudian ada rasa nyaman, ya. Kemudian ada rasa perhatian antara coach dan coachee, ya. Kemudian seorang coach memberikan penghargaan kepada seorang coachee, ya. Ini dilakukan ketika proses coaching terjadi. Ya, selanjutnya mendengar atau dengar. Ini agar kiranya bisa masuk dalam proses pikirannya, kemudian perasaannya, ucapannya, ini semua kita dengarkan. Kemudian bagaimana tindakannya, ya, gestur tubuhnya, ya, raut wajahnya, ya. Kemudian bagaimana keyakinan dirinya, ya, pemahaman apa atas proses coaching yang dilakukan, dan kemudian bagaimana nilai-nilai yang ditimbulkan dari proses coaching tersebut. Ya. Kemudian ada bertanya, ya. Jadi ada tanya di sini sekiranya ada keingintahuan, kemudian ada motivasi yang ditimbulkan oleh seorang coach kepada coachee, ya. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, ya.
ada rencana, ada sumber daya, ada keputusan, ya, kemudian ada hambatan, ya, kemudian indikator-indikator apa yang dimiliki oleh seorang coach, ya, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, eh, di sekolah saya sudah saya lakukan proses coaching itu sendiri. Jadi ini saya lakukan untuk bagaimana bisa memaksimalkan potensi daripada rekan-rekan guru ataupun siswa itu sendiri. Jadi ini saya lakukan bagi guru-guru yang baru, kemudian yang sudah lama, kemudian eh, teman-teman yang merasa bahwa sebenarnya dia sudah punya potensi, ya, tapi dia ingin lebih bagaimana potensi dalam dirinya itu bisa dia tuangkan dalam proses pembelajaran. Sehingga saya mengambil peran dalam proses coaching itu. Jadi kalau pendampingan atau praktek coaching yang saya lakukan di sekolah itu ada perjanjian, ya, antara seorang klien atau coach dan saya sebagai coach. Kemudian itu dilakukan untuk mengetahui waktunya, ya, dilaksanakan kapan yang dia mau proses coaching itu. Kemudian untuk guru, saya lakukan dengan model Tirta yang biasa kita dapat di guru penggerak, dan saya tambahkan dengan proses skor. Ya. Jadi Tirta itu adalah Bapak Ibu sekalian yang dia ada di guru penggerak sudah tahu bahwa Tirta itu kepanjangan daripada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, di mana saya sebagai coach menanyakan tentang tujuan seorang coach, guru tersebut, kemudian mengidentifikasi langkah-langkahnya yang akan dia lakukan dan menanyakan rencana aksi. Ya, bagaimana rencananya ke depan, kemudian sumber daya apa yang dia miliki dan apa yang menjadi tanggung jawab coach dalam mencapai tujuannya. Sementara untuk siswa, coaching yang saya lakukan adalah dengan percakapan coaching model grow, yaitu goals atau tujuan, reality atau kenyataan, option atau pilihan, dan wills atau keinginan. Jadi kami tanyakan tujuannya, kemudian apa kenyataan yang dia rasakan sekarang, kemudian apa pilihannya, dan keinginan eh, ketika dia melakukan proses pembelajaran tersebut. Sehingga inilah strategi yang saya lakukan di sekolah ketika guru-guru sudah merasa bahwa dia memiliki potensi tapi tidak bisa mengaktualisasikan potensi tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan proses coaching, tentunya kita terlibat dengan mendukung, di mana yang tadi kita sudah lihat semua bahwa ada rasa nyaman, ada rasa aman, kemudian dihargai, dihormati, diperhatikan, sehingga coach atau klien ini dianggap istimewa. Nah, kalau dia sudah merasakan seperti ini, maka klien akan berbicara jujur. Ya, kemudian apa yang diungkapkan pasti akurat, jelas dan lengkap, ya. Kemudian mengungkapkan dengan mudah pikiran dan perasaannya, ya. Kemudian dia akan membuka penuh seluruh keran-keran informasi dan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan terbuka kepada hal yang baru dan tantangan. Kemudian dia akan bersemangat untuk menjadikan dirinya yang terbaik. Jadi ini ketika kita mendukung dalam proses fasilitasi. Jadi dengan kata lain bahwa ini harus ada saling mendukung. Apakah seorang klien atau coach itu bersedia untuk dilakukan proses coaching itu sendiri. Ya, setelah bersedia, kemudian kita mendengarkan apa yang dia ingin sampaikan. Sehingga itu akan timbul rasa semangat untuk dia bercerita, kemudian kita mengakui dan kita pahami, ya. Kemudian dia merasa dipercaya, ya, merasa ingin melihat jauh ke dalam dirinya, ya. Kemudian dia ada rasa ingin menemukan makna-makna arti yang dalam hidupnya, sehingga apa yang terjadi, klien atau coach itu akan mengeksplor seluruh informasi yang ada dalam dirinya, kemudian dia akan menjelaskan hubungan sebab akibat, ya, perasaan, ucapan, dan tingkah lakunya. Ya. Kemudian dia akan menjelaskan strateginya dan modus operandinya dan menjelaskan potensi dan visi-visinya, dan dia akan menjelaskan hambatan dan rintangan yang dia dapatkan ketika proses coaching dilakukan. Ya, kemudian
seorang coach ya harus betul-betul memiliki skill bertanya. Ya, kenapa? Karena dia akan bisa menimbulkan rasa ingin menjawab. Ya, kemudian coach atau klien itu ada rasa ingin mengakses sumber daya dirinya. Kemudian dia ada rasa ingin berprestasi. Kemudian dia akan ada rasa ingin menjadi orang yang nomor satu. Ya, kemudian rasa ingin menemukan solusi. Ya. Dan kalau seperti itu, maka klien akan tertantang untuk menjawab pertanyaan dengan seluruh power, seluruh kekuatan yang ada, kemudian mendapatkan klarifikasi tentang tujuan dan tantangannya, kemudian dia klien atau coach itu sendiri. Nah, dampak yang terjadi, guru akan merasa bergairah kembali, ya, di mana guru sudah mulaikan suatu perubahan, ya, gaya mengajar dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan menggunakan langkah-langkah dan sumber daya yang dimiliki oleh guru. Sedangkan untuk peserta didik, ada perubahan sikap dan tingkah laku yang dia lakukan, yaitu timbulnya rasa percaya diri dalam melakukan pembelajaran dan kegiatan yang lain. Kemudian ada gairah untuk belajar karena memiliki pilihan dan keinginan yang keras untuk berubah. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita berbagi, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mencoba kita melakukan self coaching. Jadi self coaching itu adalah mengcoaching diri sendiri. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan coaching yang sebentar kita akan lihat. Jadi Bapak Ibu bisa menyediakan kertas, kemudian pulpen untuk mencatat-catat pertanyaan-pertanyaan ini, dan bisa juga bagi Bapak Ibu yang mau untuk saya bantu untuk kita coaching sedengar atau self coaching, menyelesaikan coaching diri sendiri. Ya, sudah siap Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sudah ada kertasnya? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Ya, jelas kalau ada kertas pasti ada pulpen di sampingnya ya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu sediakan minumnya, kita minum-minum sejenak. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, setelah kita menyiapkan eh, buku catatan, pulpen, ya kita mencoba mengidentifikasi hasil yang kita inginkan atau tujuan kita. Kemudian kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, jadi pertanyaan Bapak Ibu, apa yang sedang saya pikirkan dan itu menjadi masalah buat saya saat ini? Silakan Bapak Ibu bisa di screenshot juga ini ataupun dicatat. Ya. Kemudian mengapa hal itu penting buat saya? Kemudian bagaimana kondisi saya saat ini? Ya. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar masalah itu bisa diatasi? Kemudian sumber daya yang diperlukan, apa pilihan yang saya punya? Ya. Apa yang saya hadapi apabila itu tidak dikerjakan? Ya. Kemudian bisakah dibayangkan seperti apa rasanya ketika saya berhasil menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu self coaching atau coaching diri kita sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu ditulis ataupun bisa di screenshot ini. Ya, kemudian kita Bapak Ibu bisa melakukan proses coaching sendiri di rumahnya, ya, atau kita mencoba satu orang
dari Bapak Ibu untuk kita lakukan proses coaching. Ada yang ingin Bapak Ibu silakan di raise hand. Iya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mencoba praktek coaching bersama dengan narasumber, silakan di raise hand. Kita langsung praktek ya Bapak Ibu. Iya. Jadi ini juga merupakan satu tugas Pak Awi nanti ketika untuk mendapatkan sertifikat ya. Jadi nanti kami akan berikan tugasnya. Ini adalah salah satu tugasnya Iya, Pak. yang nanti bisa dijawab. Ya, ada yang ingin dicoba Bapak Ibu silakan. Jadi ini adalah suatu latihan self coaching ya, latihan mengcoaching diri kita sendiri. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau kita mencoba untuk self coaching. Jadi mengcoaching diri kita sendiri. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Ya, siapa tahu Bapak Ibu ada yang kepingin silakan. Ya, atau bisa eh, moderator tunjuk saja siapa yang mau ditunjuk. Bu Atau Asnia mungkin moderator. bisa Bu ya. Bu Asnia. Ya, sudah di screen, di apa? Di screenshot Bu, Bapak Ibu sekalian. Karena ini juga akan menjadi tugas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mau latihan di rumahnya, silakan pakai pertanyaan-pertanyaan ini. Belum belum ada nih Pak di yang raise hand yang Oh, ya. untuk praktek coaching. Belum ada ya Pak ya? Belum ada Pak. Ya. Kalau belum ada, sambil kita masuk interaktif, silakan. Nanti mungkin ada dari akhirnya ada yang mau, Ya, silakan kita masuk dalam proses interaktif Pak Awi. ya, Kalau siapa oke. tahu ada yang ingin. Baik Bapak Ibu, untuk menggunakan waktu yang efisien ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu. Kita buka sesi pertama, dua pertanyaan. Silakan, ya silakan raise hand yang mau bertanya Bapak Ibu. Kita buat kita buka dua pertanyaan pada sesi pertama. Cukup menarik ini kegiatan coaching. Ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan.
Ada dari salah satu pengurus yang mau ikut belajar coaching atau mau di coaching atau self coaching, silakan. Silakan Bapak Ibu. Siapa tahu ada Ya, yang mau ditanyakan, silakan. ternyata tidak ada nih, Pak Wi ya. Dan berarti sudah paham semua tadi nih, berarti materinya sangat luar biasa Pak Adi ini. Berarti rata-rata peserta sudah paham ini Pak. Ya, Bapak Ibu kalau ada yang ingin di coaching ataupun merasa malu-malu ketika di forum ini, silakan kontak dengan saya akan siap melakukan pro bono coaching. Ya, jadi kami di komunitas coach itu ada istilah pro bono coaching. Jadi pro bono coaching itu coaching yang tidak berbayar Bapak Ibu sekalian, karena di guru coach profesional itu ada istilah coaching profesional dan ada istilah pro bono coaching. Ya. Ya, bagaimana Pak moderator, kita bisa latihan coaching? Wah, Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau Pak Wi, ini menjadi tugas. Jadi pada teman-teman yang ada di forum ini, yang ada di grup ini, tugasnya ini nanti untuk memenuhi kebutuhan ya sertifikat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, ya saya akan share screen lagi. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan self coaching seperti ini, ya kemudian silakan Bapak Ibu ya membuat tabel ya seperti ini. Jadi kondisi saat ini, situasi ya, saat ini, kemudian situasi yang diinginkan. Ya, nanti saya akan kasih lihat contohnya. Jadi ini nanti tugasnya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bisa di screenshot. Jadi seperti ini. Ya, jadi situasi yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian, ya tidak berani bicara di depan umum. Yang diinginkan adalah ingin berani bicara di depan umum. Kemudian pikirannya seperti orang yang tidak tertarik kalau saya berbicara. Ya, kemudian yang diinginkan jika ada satu orang yang merasa apa yang saya sampaikan bermanfaat, itu artinya saya berhasil. Kemudian dalam segi rasa, ya takut, masih malu, tidak percaya diri, dan saya situasi yang saya inginkan itu bagaimana saya bisa berani dan percaya diri. Kemudian eh, ucapan, biasa kita selalu gugup dan terkadang pakai kata atau yang berlibat, maka kedepannya kita mau lancar dan komunikatif dengan audiens. Ya, kemudian tingkah laku biasa lutut dan tangan kita suka gemetar. Ya, kita ingin bisa tersenyum, berdiri tenang, tidak gemetaran. Ya, kemudian hasilnya ketika audiens tidak merespon saat selesai bicara dan kita inginkan audiens bertepuk tangan setelah kita menyampaikan materi. Jadi, Bapak Ibu, silakan bisa mengisi seperti ini. Membuat tabel, kemudian kita isi sesuai kita. Jadi ini yang merupakan nanti tugas dari Bapak Ibu sekalian.
Atau mungkin Pak Di bisa latihan satu kali Pak. Saya punya masalah ini Pak, supaya ada sedikit contoh Pak. Oke, Oke Pak Di. Iya. Begini Pak Di, tunggu. masalah saya ini kadang-kadang kalau diberikan tanggung jawab, kadang-kadang ragu untuk melaksanakan, mampu atau tidak itu. Itu Oh iya masalah iya saya iya. biasa Pak Di. Nah, Ya. Oke, kita coba ke iya Pak. Pak Awi ya. Iya Pak. Jadi saya ulangi share screen-nya Pak Awi. Iya. Ya. Oke, Pak Awi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Awi? Alhamdulillah Pak Di, luar biasa. Ah, luar biasa. Sehat Pak Awi ya? Alhamdulillah. Ya, lagi sibuk apa nih Pak Awi? Ya lagi istirahat setelah kemarin berkegiatan GP mengajar Pak Di. Sampai kita putus Oh, sama Pak Asim. lagi istirahat ya. Ya, ya. Ya, kali ini Pak Awi saya akan mencoba mengajak Pak Awi untuk bisa self coaching artinya mengcoaching diri sendiri Pak Awi melalui proses ini. Ya, Pak. Apakah Pak Awi bersedia? Bersedia Pak? Ya, oke, terima kasih Pak Awi kalau sudah bersedia. Nah, sekarang Pak Awi, apa sih yang sedang Pak Awi pikirkan dan itu menjadi masalah buat Pak Awi saat ini? Kadang-kadang Pak Di, bila saya diberikan tanggung jawab oleh organisasi maupun apa itu, biasa saya ragu, mampu tidak saya melakukan ini kegiatan atau tidak. Itu, Hmm, kan saya ragu. Pak Awi merasa ragu ya, ada Iya Pak. keraguan dalam diri Pak Awi sehingga apakah itu mampu Iya Pak. dilakukan apa tidak? Begitu Pak Awi ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, mengapa hal itu tugas itu menjadi penting buat Pak Awi ketika diberikan tanggung jawab? Iya Pak. Mengapa itu penting? Ya, maksudnya mungkin pimpinan menganggap saya mampu atau bagaimana ya, sehingga saya diberikan tanggung jawab itu. Ya, berarti merasa penting Iya, ya. iya. Berarti ya Pak Awi merasa penting bahwa tanggung jawab itu harus bisa dilaksanakan begitu Pak Awi ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, terus bagaimana kondisinya saat ini Pak Awi? Ini. Tadi Pak Awi merasa ragu, kemudian Ya. apakah itu bisa dilaksanakan apa tidak begitu tadi Pak Awi ya. Iya Pak. Iya Pak. Nah, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar keraguan itu bisa diatasi Pak Awi? Yang tadinya Eh, Pak Awi merasa ya. tidak mampu dalam artian diberikan tanggung jawab, tapi Pak Awi merasa tidak mampu. Nah, Ya. kalau seperti itu apa langkah-langkah yang Pak Awi ingin lakukan sehingga Pak Awi bisa mampu menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan tersebut? Biasanya saya Pak minta support dari teman-teman terdekat biasa. Ah, support. Terus apa Ya. lagi Pak Awi? Biasa saya sampaikan ke teman-teman, tolong dibantu ya apabila saya eh, menghadapi tanggung jawab seperti ini. Saya minta bantuan biasa. Jangan Minta sampai di bantuan. tengah jalan saya tidak mampu Ya, menjalankan jadi proyek. tadi sudah minta support dari Iya, teman-teman, kemudian minta bantuan untuk dibantu begitu, Pak Wi ya. iya Pak, iya Pak. Ya, kemudian ada lagi Pak Wi, langkah-langkahnya. Biasanya eh, saya kembali bertanya ke yang memberikan tanggung jawab. Bisa Nah, tidak saya ini? Tapi mereka eh, mengatakan pasti bisa gitu. Jadi ya, tinggal saya bertanya ke teman-teman, tolong dibantu apabila saya mengalami kesulitan dalam di, di kegiatan ini. ya. Nah, Dari ketiga langkah yang Pak Awi sebutkan tadi, mulai dari support, kemudian ada bantuan daripada temannya, ya, kemudian ada bertanya kembali kepada pimpinan. ya. Kira-kira langkah yang mana yang Pak Awi akan dahulukan? Yang paling pertama saya lakukan Pak, kembali bertanya kepada pimpinan, bisa tidak saya diberikan tanggung jawab? Tapi jawaban pimpinan pasti katakan, Anda pasti sanggup. Jadi saya Ya, beralih ke teman dekat, saya akan bertanya, tolong dibantu ya. oke. Begitu. Itu tolong dibantu. Di situ Iya, kata kuncinya. Kemudian, ya, nah, setelah langkah-langkah yang Pak Awi sudah berikan yang pertama tadi menanyakan kembali kepada pimpinan, kemudian Pak Awi ingin
bantuan dari teman-teman. Ya, Sekarang sumber daya yang diperlukan dalam hal ini, dukungan yang dilakukan oleh teman selain dari teman-teman, apalagi Pak Wi? sumber daya ya itu tadi ya, sumber daya yang diperlukan ya mungkin keberanian ya. Maksudnya kalau kalau kita sudah diberikan tanggung jawab, tentu kita harus siap menghadapi itu. Keberanian di Hmm, situ dibutuhkan. Sehingga oke, kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan oleh pimpinan. ya. Nah, Dari angka 0 sampai dengan 10 Pak Wi. Ya, sekarang kondisi yang Pak Awi ingin rasakan dalam menyelesaikan tugas tersebut, ya, kira-kira di angka berapa? ya angka 8 lah Pak. Angka 8, wow, Ya. luar biasa. Berarti ada keinginan yang luar biasa untuk menyelesaikan Ah, tugas itu Pak Awi ya. iya iya Pak, iya Pak. Ya. Nah, sekarang Pak Awi, apa pilihan yang Pak Awi punya selain tadi langkah-langkah kemudian sumber daya, ya apa yang Pak Awi punya pilihan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinannya tadi? Ya, tentu saya akan bekerja secara maksimal sesuai dengan kemampuan saya, Pak. Ya, Itu. kerja secara maksimal Ya, sesuai kemampuan, Pak ya. kemampuan ya. Dengan apabila di tengah jalan tidak mampu, saya akan tetap minta dengan syukur dan bantuan teman-teman, tetap meminta masukan teman-teman dari pekerjaan itu, Pak. Berarti tetap pilihannya adalah meminta support dari teman-teman bantuan. Iya, Pak, iya, Pak. Ya. Nah, yang sekarang Pak Awi hadapi, apabila itu tidak dikerjakan, apabila tugas itu tidak dikerjakan, apa yang Pak Awi akan rasakan? Yang jelas akan saya rasakan, Pak, tentu ada perasaan tidak enak terhadap pimpinan. Itu yang paling utama itu, Pak. Dan tanggung jawab ini kan sudah diberikan kepada kita. Tentu ada perasaan malu lah istilahnya. Paling tidak kita akan malu itu bila kita tidak bisa menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan itu, Pak. Ya, berarti ada rasa malu. Tapi Pak Awi juga sudah menyampaikan tadi bahwa saya harus bisa. Dengan Iya, kata lain harus ada support dari teman. Itu iya, Pak iya, Awi ya. iya, Pak, iya, Pak. Iya. Nah, bisakah dibayangkan seperti apa rasanya ketika Pak Awi berhasil menyelesaikan masalah itu? Woi, tentu ada kepuasan tersendiri, Pak, apabila mampu Ya, mengerjakan itu. berarti ada kekuasaan, Ada kepuasan dan kepuasan sendiri daripada ya, Pak Awi ya, kalau bisa mampu menyelesaikan itu. dan tentu kepercayaan pimpinan akan semakin meningkat, Pak. Di sini. Nah, Nah, ada pimpinan. Jadi nah, Pak Awi dengan sendiri tadi mengatakan bahwa bisa dilakukan dengan dukungan oleh teman-teman. Jadi itu yang pertama yang Pak Awi lakukan. iya, Nah, dengan sendirinya Pak Awi, apa yang kita lakukan tadi ini sebenarnya Pak Awi sudah bisa lakukan iya, dengan kata kunci bahwa Pak Awi butuh support yang besar dari teman-teman. iya, iya, Nah, iya, ya kan Pak Awi? iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Awi atas waktunya berbincang-bincang. Sebenarnya Pak Awi sudah bisa melakukan itu semua yang diberikan tugas oleh pimpinan. Iya, Tapi potensi yang ada dalam Pak Awi sudah bisa diungkapkan tadi. Karena ternyata Pak Awi punya langkah-langkah yang luar biasa. Ingin bertanya kembali kepada pimpinan, saya akan bisa melaksanakan itu dengan dukungan daripada teman-teman. Begitu Pak Awi ya? oh iya, iya, Pak, iya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi bisa Pak Awi ya? Insya Allah, Pak. Oke. Terima kasih Pak Awi. Demikian untuk latihan self-coaching dan Ya. apa yang Pak Awi tanyakan tadi ternyata sudah bisa Pak Awi rasakan sendiri bahwa saya mampu melaksanakan apa yang diberikan oleh pimpinan. Oh iya, iya. Nah, begitulah gambaran Bapak Ibu sekalian tentang coaching itu sendiri. Jadi tidak ada kata lain bahwa seorang coach yang menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya coach itu sendiri bisa menyelesaikan masalahnya sendiri karena dia sudah menemukan langkah-langkah dan sumber daya yang dia miliki. Itu kata kuncinya. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Moderator, Pak Wi. Siapa kata masih ada teman-teman atau waktu sudah sampai juga, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, luar biasa sekali, Bu. Tadi praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh kami berdua. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar coaching, silakan ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit ke depan, Bapak Ibu. Ada di kolom chat ya? Oh iya, Pak. Oh, enggak apa ini? Iya, Pak. Coaching pada, iya, Pak.
Ya, Di kolom silakan. chat sudah, Pak. Coaching pada dasarnya bertujuan untuk menemukan solusi. Bagaimana cara mengatasi anak ketika terjadi masalah perkelahian di mana guru tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, tetap mencari jalan keluar agar dua anak ini bisa berdamai dengan baik agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Tapi di satu sisi, siswa yang merasa tidak bersalah ingin mengetahui penyebabnya. Kenapa temannya berperilaku kasar terhadapnya? Mereka sudah berdamai tapi hatinya tidak menerima. Bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Dari Ibu Anna Ajid. Mana Ibu Anna Ajid? Bisa langsung, silakan saya bisa lihat. Bisa on kamera. Ya, Ibu Anna Ajid. Ya, ada. Bisa on kamera, Bu Anna Ajid. Oh, jaringan tidak mendukung. Oke. Jadi Ibu Ana, luar biasa pertanyaannya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa seorang coach bukan bertugas untuk menyelesaikan masalah, tapi bagaimana dia memfasilitasi agar coach atau klien itu menemukan masalahnya itu sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya seperti yang dihadapi oleh eh, Ibu Ana, bagaimana cara mengatasi anak ketika terjadi masalah perkelahian? Ya ini memang karena coaching adalah bersifat individu, jadi sebaiknya kita harus menanyakan masing-masing anak itu sendiri. Kemudian kita bertanya percakapan coaching, bertanya dengan sesi coaching, tidak menyalahkan, ya, tidak menghukum anak tersebut, tapi bagaimana mengungkapkan apa sih yang ada dalam pikirannya, kemudian sejauh mana dia ingin menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jadi, seperti itu. Jadi sekali lagi bukan bahwa si anak atau si seorang coaching ini menyelesaikan masalah yang terjadi, tapi dia memfasilitasi apa yang menjadi masalah coaching itu sendiri. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi coaching dalam arti ini adalah bersifat individu. Jadi bapak ibu yang ketika anaknya mempunyai masalah seperti itu bisa dilakukan pertanyaan-pertanyaan dengan sesi coaching, menanyakan satu persatu, kemudian apa penyebabnya, kemudian menemukan apakah anak tersebut, ya kan setidaknya bisa kita sampaikan. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu hal yang tidak baik sehingga kamu merasa bahwa kamu dikerjai oleh temanmu, itu juga bisa seperti pertanyaan seperti itu. Begitu itu Pak Awi, Oh iya, atau mungkin ada yang ingin ditampilkan oleh Ibu Ana. iya Mas. Siapa tahu Bu Ana masih ada yang ingin disampaikan? Tidak, Pak. Sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, Atau masih ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Atau ingin ditanyakan kepada narasumber? Saya izin Pak bisa bertanya. Oke, silakan Pak Sabri. Tapi Pak, yang saya mau tanyakan ini bagaimana kita ketika ada orang tua yang di mana di sekolah ketika ada, saya sambung dengan pertanyaan tadi Ibu, ketika ada dua murid yang berkelahi, kemudian salah satu orang tua datang ke sekolah dan marah-marah begitu, marah-marah kepada salah satu murid, bahkan bisa menyalahkan seorang guru. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Mungkin itu dari saya Pak. Oke, ya silakan oke. langsung jawab saja. Oke, terima kasih Pak Sabri, luar biasa ya. Jadi sekali lagi Pak Sabri, saya ingin sampaikan bahwa
coaching itu harus ada kerjasama antara seorang coach dengan coachee. Jadi misalnya ada seperti itu, tidak mungkin langsung kita katakan, apakah Bapak bersedia saya coaching? Ya, tentu tidak. Ini berarti masalah seperti ini sudah menjadi tugas daripada seorang kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah. Tapi seorang coach, ketika kita sebagai seorang coaching atau coaching, bisa bertanya dengan pertanyaan halus kepada orang tua bahwa apa sebenarnya yang terjadi di sekolah itu, sehingga orang tua tidak merasa bahwa anaknya yang disalahkan, tapi disampaikan yang sebenarnya apa yang terjadi. Ya, ini karena sekali lagi karena ini bersifat individu, mungkin kalau kita sebagai seorang apa orang tua guru bisa mengajak orang tua tersebut untuk face to face berbicara bahwa masalah yang terjadi seperti ini, ya. Ini kalau masalah seperti ini kan eh, bukan lagi di dalam artian coaching, tapi ketika mau di coaching kita bisa sampaikan seperti itu. Jadi mohon dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa coaching itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi coaching itu adalah bagaimana memfasilitasi seseorang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ketika seorang coach dengan coachee sudah ada kesepakatan perjanjian untuk siap untuk proses coaching, maka itu akan terjadi proses coaching. Tapi ketika seorang coachee atau klien tidak bersedia, maka proses coaching itu tidak akan terjadi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, oke Bapak Ibu. Itulah tadi yang pemaparan yang disampaikan oleh Pak narasumber. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Tapi Pak, bisa saya sambung sedikit Pak? Ya, bisa, bisa. Tapi Pak, langsung saja. Tadi yang disampaikan dengan pemateri bahwa coaching dengan coach itu tidak bisa terjadi ketika mungkin salah satu yang tidak bisa tidak setuju lah istilahnya. Jadi Siap. permasalahan begini Pak, bagaimana ketika permasalahan yang sama ketika orang tua yang marah, karena yang namanya manusia yang marah itu emosi itu sudah susah dikontrol. Ya. Artinya eh, susah diajak untuk komunikasi secara normal. Jadi apakah masalah yang terjadi itu tidak bisa kita selesaikan? Terus yang disampaikan tadi bahwa masalah itu bisa dilemparkan kepada kepala sekolah. Bagaimana ketika pada hari itu kepala sekolah yang tidak ada, yang ada misalkan hanya guru. Misalkan di sekolah itu hanya ada guru dan pada hari itu juga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan sehingga hanya mungkin sekitar 2-3 guru saja. Dan pada saat itu juga yang ternyata yang ada di sekolah itu adalah guru-guru muda semua. Ya. Nah, terkadang kan situasi pandangan seseorang dengan guru muda itu berbeda dengan guru-guru senior, Pak. Apakah masalah itu tidak bisa diselesaikan atau mungkin bisa, Pak, mungkin kejadian yang pernah Bapak alami atau mungkin bisa diajarkan kepada saya pribadi bagaimana cara menghadapi orang tua ketika terbawa dengan suasana emosi yang tidak bisa kami handle gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, tapi mohon di break sedikit Pak Awi karena ini lagi azan di sini. Sebentar saya jawab. Oke, Pak.
Oke, ya. Jadi terima kasih Pak Sabri. Jadi sekali lagi ini bukan proses coaching namanya kalau seperti ini Pak. Ini sudah penyelesaian masalah nasihat. Jadi saya pernah terjadi di sekolah saya Pak Sabri gara-gara kasus penipuan telepon anak yang sakit. Ya, ada di rumah sakit, orang tuanya datang ke sekolah marah-marah bawa parang. Ya, karena mendengar bahwa telepon yang disampaikan bahwa anaknya sakit masuk rumah sakit butuh biaya. Ya, karena telepon dia dengar karena jatuhnya di sekolah dibawa ke rumah sakit, orang tua itu jatuh masuk ke sekolah. Ya, ini yang pendekatan yang saya lakukan terhadap orang tua seperti itu, saya lakukan dengan pendekatan untuk menenangkan dirinya, untuk menanyakan siapa yang menyampaikan, karena kenapa saya tanya kembali siapa nama anaknya, siapa apa yang terjadi. Ternyata mendapatkan telepon yang penipuan. Jadi saya membawa orang tua tersebut ke ruangan kepala sekolah, kemudian menyampaikan bahwa itu penipuan, tapi masih belum terima. Seperti apa dari Pak Sabri, masih tidak percaya. Nanti ketika saya bawa sambil menyampaikan pelan-pelan, kemudian saya bawa ke kelas, memperlihatkan anaknya yang sedang duduk belajar. Ya, barulah ada ketenangan bahwa itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, pernah terjadi juga di sekolah saya itu eh, kasus orang tua yang menjemput anaknya. Ya, ini juga akibat perceraian. Orang tua laki-laki datang menjemput anaknya karena tidak mau diambil sama mamanya. Ini juga pernah seperti itu terjadi di saya. Ya, kemudian saya sendiri yang menghadapi orang tuanya, dan kemudian saya sendiri laki-laki di situ karena kepala sekolah tidak ada. Saya melakukan juga pendekatan. Jadi pendekatan eh, bertanya baik-baik walaupun menggunakan bahasa daerah, ya, untuk menenangkan baik-baik, menyampaikan bahwa ini adalah sekolah. Ketika ada terjadi hal-hal, maka itu tanggung jawab sekolah. Jadi kalau Bapak melakukan sesuatu, maka itu bukan lagi tanggung jawab orang tua, nanti setelah di luar baru tanggung jawab orang tua. Karena ini yang terjadi. Ya, kita bisa menyampaikan seperti itu, dan itu bisa juga kita ujung-ujungnya nanti ketika tidak selesai masalah, baru kita sampaikan ke pihak berwajib. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini bukan proses coaching namanya. Jadi coaching itu ketika kedua belah pihak sudah siap, ya. Tapi kalau seperti apa disampaikan Pak Sabri tadi, ini kejadian-kejadian seperti itu, ini bukan sekali lagi bukan kejadian dalam apa untuk suatu proses coaching, tapi ini adalah bagaimana kita seorang guru mengambil alih fungsi kita, bagaimana bisa berada sebagai seorang pengajar, seorang pendidik, dan bagaimana bisa menjadi keluarga bagi sekolah tersebut. Saya kira itu, Pak Awi. Tapi Pak Adi, sebelum acara hari ini diakhiri, mungkin masih ada pertanyaan di kolom komentar. Mungkin bisa dijawab dulu dengan singkat Pak, supaya ini sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Ya, dari Pak Guldo, pada proses pembelajaran, apakah sebagai guru kita bisa serta-merta mengcoaching peserta didik yang punya kendala pada proses pembelajaran? Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kalau proses pembelajaran kita bisa menggunakan dengan pertanyaan coaching. Ya, jadi pertanyaan coaching saya yang kita gunakan. Tapi kalau coaching itu sendiri sekali lagi adalah proses individu. Ya, jadi ketika anak itu mempunyai kendala, mempunyai masalah, kita bisa memanggil untuk melakukan proses coaching. Tapi ketika dalam proses pembelajaran itu bisa kita lakukan pertanyaan-pertanyaan coaching. Seperti tadi, apakah anak-anakku semua sudah bahagia? Ya, apa yang menyebabkan anak-anakku bahagia? Nah, di mana apa sih yang rasa bahagia itu sendiri? Seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan coaching bagi eh, peserta didik dalam proses pembelajaran. Tapi untuk proses coachingnya sendiri itu bisa dilakukan dengan individu. Jadi kita bisa melihat, karena guru bisa melihat bagaimana siswanya yang bermasalah, ya bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih, Pak.
Lagi satu Pak dari Bu Fahriah, proses coaching siswa mungkin agak terkendala pada siswa itu Pak. Ya, Bisa ya sedikit. inilah suatu skill yang dimiliki seorang coach atau seorang coaching. Ketika menemukan anak seperti itu, harus kita melakukan pembiasaan. Kebiasaan apa yang sebenarnya dia sukai, kemudian apa pilihan yang dia miliki. Nah, setelah dia sudah mulai sedikit demi sedikit terbuka, ya, berbicara, kemudian apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, ya, kesukaan mereka apa, kita selalu menyampaikan seperti itu. Ketika dia mulai terbuka, maka pertanyaan coaching sudah bisa kita masukkan. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi memang kalau ketika siswa itu sendiri merasa malu, kemudian tidak mau, kadang kalau siswa itu kita ajak face to face berbicara satu-satu, mungkin dia bisa terbuka. Ya, beda kalau memang kita keseluruhan kita memantau itu mungkin tidak ada seperti itu. Tapi ketika kita melakukan face to face, nah skill bertanya seorang coach ini yang kita pakai. Ya seperti itu Pak Alwi. Oke, terima kasih banyak Pak Di. Luar biasa sekali pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini ada minimal ada yang kita bisa petik dari manfaat dari pelaksanaan coaching, gitu ya. Tapi Bapak Ibu mengingatkan kembali karena hari ini kan pertemuan terakhir dari kegiatan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Tentu ada tugas pertama, kedua, dan ketiga. Insya Allah akan di-share di grup. Namun saya tetap mengingatkan tugas pertama itu adalah membuat portofolio digital. Yang kedua, membuat bahan ajar model Flipbook di Canva. Dan yang ketiga, tugasnya Pak Adi yang seperti apa? Ya, nanti membuat menjawab tadi self coachingnya, kemudian dibuat seperti tabel yang tadi yang saya sampaikan. Nanti kami sampaikan di grup. Oh iya, iya, oke. Oke, terima kasih banyak Pak Adi. Mungkin pertemuan pada siang hari ini cukup sekian Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita memperoleh banyak manfaat dari kegiatan pelatihan tersebut. Dan mewakili panitia, kami memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang Ya, kami dorong. lakukan selama kegiatan 3 hari ini. Mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Silakan Bu Lutfi Adilah. Oke, satu. Ini ada 2 slide. Di slide pertama, oke. Tolong dibuka kameranya, Bu Bapak. 1, 2, ya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3.